Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 7 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah satu orang bertobat, ada sukacita besar di sorga. Seluruh umat manusia seringkali memandang bahwa kebahagiaan dan sukacita hanya dari perspektif dunia atau yang bersifat kesementaraan. Kita merasa sukacita dan merayakannya ketika memiliki kekayaan dan kemasyhuran atau keterkenalan. Akan tetapi sebetulnya ada sukacita besar yang jauh lebih mulia dan kekal sifatnya yang patut untuk kita perjuangkan, yaitu sukacita besar bagi Allah dan penghuni sorga ketika satu umat manusia berdosa itu bertobat dan beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari perumpamaan domba yang hilang pada perikop hari ini, mau mencerminkan tentang isi hati Tuhan Yesus terhadap umat manusia berdosa. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia sedang menerima orang-orang berdosa dan mau makan bersama-sama dengan mereka. Ini bukanlah sekedar makan, tetapi merupakan simbol Tuhan Yesus atas mereka. Melihat penerimaan dari Tuhan Yesus ini, para orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut dan marah kepadanya. Karena mereka menganggap bahwa para pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa, karena mereka bekerja untuk bangsa Romawi dan suka memungut pajak melebihi dari yang seharusnya mereka pungut pajaknya. Untuk menjawab tuduhan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu, maka Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Jika ada satu domba yang hilang dari 100 domba yang ada, maka gembala akan meninggalkan 99 domba dan segera pergi mencari domba yang hilang tersebut. Ketika menemukannya, maka gembala meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, yang menunjukkan bahwa kasih gembala yang besar kepada dombanya itu. Kemudian gembala bersuka cita karena domba yang hilang itu sudah ditemukan. Melalui perumpamaan ini pula Tuhan Yesus hendak mengkontradiksikan antara kasih Allah itu dengan sikap dari ketertutupan para pemimpin agama Yahudi, para anggota Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi itu terhadap segala sesuatu yang di luar dari diri mereka. Kedatangan Tuhan Yesus adalah perwujud nyataan dari kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Misi Tuhan Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita pun sebagai umat yang beriman percaya pada masa kini dan di sini, yang dulunya terhilang tetapi kini sudah ditemukan dan diselamatkan oleh Kristus karena pertobatan kita kepadanya. Kalau kita pertanyakan apa sesungguhnya yang dapat kita balas kepada Tuhan Yesus, maka jawabnya adalah bahwa saat ini masih banyak orang yang terhilang di sekitar kita. Mereka hidup terbelenggu oleh dosa, oleh kekuasaan, kekuatan iblis, setan-setan, dan hawa nafsu yang kedagingan sifatnya yang bersifat duniawi itu.
Maka Tuhan Yesus mengutus kita semua untuk pergi mencari dan menyelamatkan mereka. Dan itulah jawaban yang harus senantiasa kita sadari harus kita lakukan. Maka pertanyaannya sekarang bagi kita semua adalah, maukah kita menaati tentang perintah agung atau amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu? Mari kita jawab dalam hidup kita hari ini dan seterusnya nanti untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini adalah supaya ketika ada orang berdosa, orang melakukan segala sesuatu yang memang merupakan pemberontakan menjadi kekejian bagi Tuhan, maka kepada mereka kami harus beritakan tentang sukacita ketika mereka mau bertobat, maka ada pengampunan bagi mereka. Dan ketika mereka sungguh-sungguh juga mau bertobat, maka ada sukacita besar di sorga yang Tuhan nyatakan bersama dengan penghuni sorga ketika ada orang yang memang mau bertobat kepadamu. Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh boleh menyadari akan segala tugas tanggung jawab kami orang yang beriman percaya kepadamu Bapa, supaya tidak kami lalaikan, karena memang visi misi hidup kami orang beriman percaya kepadamu adalah menjadi saluran berkat keselamatan bagi semua orang, terutama yang masih saja mau melakukan segala perbuatan jahat di mata Tuhan, supaya mereka dapat bertobat. Kami percaya semuanya itu adalah pertolongan dari kekuatan dan kuasa Roh Kudus lah yang dapat memberikan pertobatan kepada setiap orang yang masih mau mengeraskan hatinya dalam perbuatan dosa. Untuk itu kami mau berharap, bermohon kepadamu dalam kerendahan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin.